희미한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Ilmu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah, amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya mau share kegiatan di pagi hari, yaitu bikin sarapan untuk anak-anak sekolah ya teman-teman. Dan kali ini saya bikin chicken katsu yang super praktis, bisa banget dipraktekkan kalau misalnya teman-teman lagi buru-buru menyiapkan sarapan atau bekal sekolah untuk anak-anak. Gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Langsung aja yuk kita simak videonya sampai selesai. Kita langsung ke bahan utamanya, yaitu daging ayam bagian dada. Saya menggunakan 1 kilo. Kalau teman-teman mau menggunakan daging fillet juga boleh ya, lebih bagus, jadi tidak perlu buang tulang-tulangnya. Dan bahan kedua untuk seasoningnya saya menggunakan 1 sendok teh penuh garam, 1 sendok teh penuh penyedap rasa, saya menggunakan Masako, dan 1 sendok teh peres merica bubuk. Lanjut kita ke bahan berikutnya, ada bawang putih, dan ini bawang putih yang saya gunakan kecil-kecil ya teman-teman. Jadi saya menggunakannya lumayan banyak, kurang lebih ada 15 siung bawang putih. Tapi kalau misalkan teman-teman bawang putihnya itu pakai yang gede-gede, cukup 5-6 siung saja. Dan untuk bahan pelengkapnya di sini saya mau bikin salad. Untuk saladnya saya hanya menggunakan wortel. Nanti wortelnya akan saya parut saja menggunakan parutan keju ya teman-teman. Ada tepung panir secukupnya, ini untuk baluran keringnya. Dan juga ada tepung terigu, saya menggunakan 6 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Dan ada juga telur, tapi telurnya tidak sempat saya tampilkan karena lupa. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya mau buang dulu tulang-tulang yang ada di dagingnya ya teman-teman. Mungkin kalau pakai daging fillet dada itu jauh lebih memudahkan ya. Tapi tentunya harganya jauh lebih mahal dari daging ayam dada yang masih ada tulangnya. Ini 1 kilo saya beli itu 33.000 teman-teman. Kalau misalkan daging fillet, kalau tidak salah di daerah Purwakarta itu sekitar 50.000. Nah selisihnya juga lumayan banyak ya. Tapi tentunya keuntungannya kalau pakai daging fillet ya semuanya terpakai gitu ya, dagingnya tidak ada yang terbuang. Kalau ini kan dagingnya cuman sekitar berapa gitu ya susutnya, tulangnya juga lumayan banyak teman-teman. Jadi sebaiknya kalau ada fillet ya gunakan fillet saja. Cara untuk nge-slice-nya seperti ini, jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tipis. Dan ya kurang lebih seperti ini bentuknya. Kalaupun tidak memanjang seperti saya cara memotong, teman-teman bisa bagi 2 aja langsung di slice gitu ya. Ini saya kurang tahu juga ya cara saya nge-slice sudah betul atau tidak. Tentunya teman-teman yang di rumah pasti udah lebih jago ya. Kalau saya sini ya buat sendiri mah bentuknya ya kayak begini aja lah. Tapi lumayan menyerupai lah ya. Dan ini juga bisa banget loh teman-teman untuk bisnis catering buat sarapan pagi ya. Sesekali juga saya open PO sih untuk buka orderan. Kalau misalkan teman-teman anak saya itu pesan untuk sarapan dan saya jual di harga 12.000, sudah ada nasinya, sudah ada salad dan saus. Kadang saya kasih sedikit kentang goreng. Dan untuk 1 kilo dada seperti ini saya menghasilkan kurang lebih 15 potong ya teman-teman, atau 15 lembar chicken katsu. Dan ini tidak saya goreng semua, bisa saya stok di kulkas untuk sarapan berikutnya. Setelah selesai dipotong-potong semuanya, selanjutnya saya membuat bumbu bawang putihnya. Setelah dihaluskan langsung aja bawang putihnya dibalur-balur ke daging ayamnya ya teman-teman.
Tapi kalau lebih praktis lagi, teman-teman bisa menggunakan bawang putih tabur ya, atau bawang putih bubuk. Kalau misalkan teman-teman menggunakan bawang putih bubuk, nah dicampurkannya itu barengan dengan seasoning garam, penyedap, dan merica. Jadi nggak perlu ngulek lagi bawang putih gitu teman-teman. Dan ini sudah selesai saya balur menggunakan bawang putih. Silahkan dipastikan si bawang putihnya itu teraduk rata ya teman-teman. Selanjutnya akan saya susun dulu nih di baki seperti ini. Nah, agar si bumbunya pada saat nanti ditabur itu lebih rata. Setelah tertata rapi, saya mau siapkan dulu seasoningnya. Ini kan saya aduk rata, garam, penyedap, dan mericanya. Setelah teraduk rata, kita sisihkan terlebih dahulu karena si daging ayamnya akan saya tusuk-tusuk dulu ya teman-teman, agar bumbu seasoningnya bisa meresap ke dalam daging. Nah, ditusuk-tusuk seperti ini agar bumbu seasoningnya mudah meresap ke dalam daging. Untuk melubanginya teman-teman bisa menggunakan cobek ditumbuk gitu ya, dan bisa juga menggunakan alat tumbuk khusus gitu ya teman-teman. Silahkan lah, pokoknya yang ada di rumah aja. Yang ada di rumah saya ya paling gampang garpu ya teman-teman. Setelah itu kita ratakan seasoningnya, dibolak-balik, dipastikan bumbunya benar-benar tercampur rata. Setelah semua bumbunya tercampur rata dengan seasoning, kita biarkan si ayam slice-nya atau daging ayam dadanya selama kurang lebih 30 menit. Taruh aja di kulkas ya teman-teman. Untuk celupan bahan basahnya, saya hanya menggunakan 6 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, dan secukupnya air. Lalu ditambahkan juga merica bubuk sedikit sesuai selera dan penyedap rasa sesuai selera. Jadi agar si tepung atau si baluran basahnya itu tidak terlalu anyep ya teman-teman. Dan karena buru-burunya saya salah ngambil alat, teman-teman bisa dilihat di video ya. Ini untuk alat aduk mixer bukan whisker. Nah, pantesan saya baru nyadar pada saat beberapa detik baru ngaduk. Loh kok ini nggak nyampur gitu ya bahan-bahannya. Ternyata pas saya lihat lagi ternyata bukan whisker teman-teman. Masya Allah, udah saking riuhnya kalau pagi-pagi ya, sampai whisker sama alat aduk mixer aja kebalik-balik teman-teman. Dan untuk air yang digunakan tidak persis berapa, saya tidak perhatikan ya teman-teman, karena ini saya berpatokan pada keenceran yang diinginkan gitu ya, kurang lebihnya seperti ini. Setelah bahan celupannya siap, kita langsung aja ambil daging dari kulkas yang sudah kita istirahatkan selama 30 menit. Ini bumbunya sudah meresap ya teman-teman, sudah enak. Yang pertama saya balur dulu ke kecelupan basah, lalu ke taburan kering menggunakan tepung panir seperti ini. Bisa dilihat caranya di video ya teman-teman. Sebetulnya untuk proses ini ada 2 cara, teman-teman bisa pisahkan antara tepung terigu kering dan telur. Nah biasanya kalau saya lagi santai, saya celup dulu ke ke bahan kering, lalu ke telur, lalu ke bahan tepung panir. Tapi hasilnya itu menurut saya ada kayak rongga gitu teman-teman. Jadi panirnya itu tidak menempel rapat gitu. Jadi ada yang ngasih tahu katanya disatukan saja untuk bahan basahnya gitu ya. Jadi dicampurkan antara tepung terigu dan telur gitu ya. Dan ternyata betul teman-teman, hasilnya itu bagus, tidak lepas gitu ya si tepung panirnya dari daging
chicken katsunya. Nanti kita lihat ya gimana hasilnya setelah kita goreng. Dan tahap selanjutnya saya akan goreng di api sedang saja dan minyaknya sudah cukup panas. Untuk menggoreng chicken katsu ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Karena nanti kalau terlalu lama si chicken katsunya itu keras gitu ya. Jadi sedang aja ngegorengnya, kembali lagi ke seleranya. Kalau misalkan senangnya yang garing ya silahkan, tapi itu resikonya agak keras. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Lumayan bagus ya, warnanya cantik banget, golden brown gitu. Wah Masya Allah, ini sih bakalan ningkatin banget nafsu makan anak-anak. Bisa dicoba di rumah ya teman-teman, karena ini bikinnya tuh super gampang, super praktis gitu ya. Dan bahan-bahannya juga tidak terlalu mahal lah ya. Dan ini sisaan dari chicken katsu yang mau aku simpen ke kulkas. Ini bisa buat makan siang atau sore atau buat stok sarapan. Ini saya mau potong-potong dagingnya karena requestnya Bu dipotong-potong aja kayak di resto-resto katanya gitu. Kalaupun tidak dipotong-potong atau per lembar seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nah untuk motongnya itu seperti ini aja, bisa dilihat di video ya teman-teman caranya. Ini tuh garing di luar, lembut di dalam, beneran deh teman-teman. Silahkan dicoba ya kalau nggak percaya, pasti ketagihan. Dan untuk karbonya saya menggunakan nasi aja, tidak menggunakan kentang. Karena kata anak saya sih biar kenyangnya lebih lama ya teman-teman. Dan ini tuh untuk bekal anak SMP. Jadi jangan kaget kalau misalkan porsinya itu agak banyak ya. Karena usia di 13 tahun ini anak laki-laki saya itu lumayan banyak juga ya makannya gitu. Jadi saya kasih porsinya juga yang porsi jumbo teman-teman. Bisa dilihat ya, ayam chicken katsunya juga gede-gede banget dan panjang. Ini sih bisa bertahan sampai siang nih kayaknya kenyangnya ya. Dikemas menggunakan tempat bento seperti ini tentunya akan menggugah selera anak-anak untuk makan ya teman-teman. Dan jangan lupa ini saladnya saya kasih di sampingnya. Salad wortel yang sudah saya parut sebelumnya menggunakan parutan keju. Agar saladnya lebih segar bisa direndam dulu pakai larutan garam, gula, dan cuka. Oke teman-teman, selanjutnya saya mau kasih mayonnaise di atas si chicken katsunya. Untuk pemberian mayonnaise silahkan disesuaikan dengan selera saja. Ini rasanya bener-bener mantul teman-teman, enak banget. Dan setelah itu agar ada pedes-pedesnya, saya juga mau taruh saus cabai ya, biar seger, biar mantep. Lalu ada susu yang kecil. Wah ini sih bener-bener menu sarapan yang luar biasa ya. Cara buatnya mudah, bahannya terjangkau, dan hasilnya sangat menarik. Selain menarik dan cantik, ini rasanya enak banget. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga resep sarapan bento ala saya chicken katsu ala saya yang sederhana ini bisa menginspirasi teman-teman atau ibu-ibu yang tidak punya waktu banyak untuk menyiapkan sarapan anak-anak. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.